伸出你的双手，将世界变得更美好。献出你爱心，伸出你。Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dan berbahagia selalu. Selamat datang di Aula Yeherna Selagaras dalam rangka HUT Law Fitologi yang ke-6 Minggu tanggal 7 Januari 2024. Kita beri tepuk tangan dulu ya, terutama kepada penyelenggara kita yang pada hari ini ya punya perhatian, punya totalitas ya untuk Law Fitologi. Tanpa berpanjang kata ya, kehadiran para hadirin yang baik tamu undangan maupun para terapis-terapis kita yang bukan main ya, mereka sudah banyak berbuat welas asih ya, sehingga praktek yang mereka yang jalankan baik di beberapa tempat, baik di PSMPI, aula PSMPI maupun di aula PSBM, bukan main, banyak yang tertolong, banyak yang ya sudah merasa putus harapan ya, mereka sudah pergi terapi ke tempat lain, ke dokter, banyak minum obat, tapi banyak belum punya hasil. Tapi ternyata dengan penuh keyakinan dan kepercayaan ya, mereka mencoba ikut terapi daripada Law Fitologi, ternyata banyak yang berhasil ya. Tentunya perlu saya bahas sedikit. Law Fitologi adalah penerapan ilmu yang menyerap energi dari alam yang kemudian dipadukan dengan energi dalam tubuh. Tentunya proses ini dilakukan oleh terapis yang bekerja sama dengan pasien dalam kondisi konsentrasi penuh. Jadi di sini dibutuhkan kerjasama baik pada terapis maupun pada pasiennya sehingga menghasilkan energi yang maksimal. Dan tentunya dengan penuh keyakinan ya, banyak sudah yang berhasil, dan ini merupakan kebahagiaan kita tersendiri ya, kebahagiaan bagi para terapis-terapis telah melaksanakan welas asih ya untuk menolong sesama kita. Beri tepuk tangan semuanya untuk terapis-terapis kita yang bukan main ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selamat datang Bapak Ketua PSMPI NTB, Bapak Stephen To, kemudian kepada yang terhormat Bapak Ketua Law Fitologi Lombok, Bapak Angga Jaya Saputra, dan juga kita terima kasih kepada para tamu undangan yang terhormat, para sesepuh ya yang turun hadir di pagi hari ini ya, akan mendengar bagaimana di acara HUT Law Fitologi yang ke-6 ya, terapis-terapis kita dengan penuh keceriaan, dengan semangat penuh hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, untuk itu kita mohon dengan hormat kepada Bapak Stephen To, Ketua PSMPI ini, untuk memberi kata sambutan. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi khususnya kepada para dewan yang hadir pada saat ini, juga segenap jajaran pengurus Law Fitologi yang saya hormati dan kami kasih. Ini adalah ulang tahun yang ke-6 daripada Law Fitologi, dan kami harapkan memang Law Fitologi ini kita sudah punya komitmen dari awal bahwa ini mengembangkan Law Fitologi itu bisa bermanfaat khususnya bagi warga negara NTB secara umum, secara khususnya di Kota Mataram ini, sehingga acara-acara seperti ini mungkin akan keakraban mungkin akan lebih banyak nanti ke depan akan dilakukan, dan kami harapkan kepada teman-teman bisa berpartisipasi dan bisa melibatkan, membawa teman-teman yang dari luar yang lebih banyak.
bahwa law ideologi itu kami harapkan sungguh-sungguh bisa menjadi alat atau sarana yang bisa membantu. Dan sekali lagi, pengobatan longitologi itu bukan pengobatan. Longitologi tidak menyembuhkan orang, tapi yang menyembuhkan adalah diri kita sendiri melalui perawatan sarana daripada para terapis yang memberikan dorongan, memberikan energinya ke dalam, sehingga dalam tubuh kita membentuk suatu ilmu. Inilah yang dilakukan oleh longitologi, sehingga longitologi itu perlu, seperti yang disampaikan oleh tadi MC, perlu keyakinan kita, perlu kepercayaan diri kita, sehingga tubuh kita menerima itu secara positif dan dia akan membentuk pengebalan dan pemulihan pada tubuhnya sendiri. Nah, ini longitologi yang saya pahami, yang saya ikuti kemarin pada angkatan yang kedua dan bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Dan kami harapkan longitologi ini akan menyebar, dan kami juga sudah merencanakan untuk mengadakan tour untuk ke Sumbawa, sehingga nanti di Sumbawa juga mungkin akan terbentuk di sana relawan-relawan untuk nanti waktu kita membuka kelas yang ketiga, angkatan ketiga, itu bisa dari luar, itu bisa datang, sehingga nanti akan terbentuk center-center yang tempat yang lain, sehingga betul-betul bisa menyebar dan bisa memberikan suatu manfaat yang luas bagi masyarakat kita. Sehingga longitologi ini adalah suatu penerapan, suatu kegiatan yang sungguh-sungguh memuliakan, sangat-sangat menghargai, dan kita hargai, dan kita harapkan ini sungguh-sungguh berguna bagi khususnya untuk masyarakat NTB. Dan kami harapkan ini terus bisa berkembang. Nanti juga akan direncanakan untuk kelas angkatan baru lagi. Nanti mungkin kelas yang angkatan ketiga yang mungkin direncanakan dalam tahun ini. Dan kami harapkan ini terus berkembang. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, khususnya relawan-relawan kita. Saya terus terang ini sangat bangga. Kalau dulu itu yang relawan kita waktu angkatan pertama itu paling 10-12 orang, mentok-mentok 15 orang. Tapi sekarang saya dengar bahwa sekarang kita ada 37 orang relawan yang setia, dan kami harapkan itu terus berkembang. Nanti bisa membentuk tempat-tempat center-center yang lain, sehingga nanti pengembangan longitologi ini sungguh-sungguh menjadi bagian daripada kehidupan yang ada di NTB ini. Saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh bisa bermanfaat. Sekali lagi berikan selamat khususnya kepada Anda sebagai ketua longitologi. Kiranya longitologi ini bisa terus membawa kebaikan dan kemuliaan bagi kita semua. Terima kasih. Ya, bukan main pemaparan dari Bapak Ketua PSMTI NTB yang tentunya beliau mendukung penuh ya daripada longitologi ya menjadi program daripada PSMTI. Wah, bukan main. Terima kasih atas dukungannya. Kemudian kita beri sambut, kita mohon dengan hormat Bapak Ketua Longitologi Bapak Angga Jaya Saputra untuk memberikan sambutan. Terima kasih yang saya hormati Ketua PSMTI, dan saya hormati juga relawan yang hadir di sini, juga semua relawan dan pendukung saya dari grup Laris Manis, dan satunya sama Laris Manis kan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat tahun baru 2024. Supaya bagaimana yang dikatakan dengan ketua kita, semangat baru. Nah, jadi kita dengan relawan yang bersama, kita akan mempunyai semangat baru, energi baru, supaya kita bisa tetap melayani masyarakat yang terus berkembang. Karena sekarang ini bukan saja dari sekitar sini, tetapi sudah
ada yang dari Bima kemarin, terus Lombok Tengah. Kalau pertama kita buka center kemarin Lombok Timur, Sakre itu cukup banyak, cuman mungkin mereka itu kendaraan yang jadi masalah, karena mereka biasanya datang 2:30 sudah di sini, sampai mereka bawa makanan sendiri. Dia pikir takut di sini tidak ada makanan atau dan sebagainya. Mereka bawa makanan sendiri dari rumah demi satu kesehatan. Tetapi mereka yang sudah diterapi di sini banyak mengalami kemajuan, tetapi yaitu tadi kendaraan yang jadi masalah. Tapi kali ini di Mataram sini juga banyak teman-teman yang terapi itu banyak mengalami kemajuan yang nantinya akan saya memberikan testimoni kepada semuanya bahwa dia sudah berobat dengan berbagai tempat dan dia begitu melihat welas kasih menolong sesama. Ini dia bilang mengatakan bahwa Tuhan menunjukkan saya, disinilah tempat saya untuk mendapatkan satu kesembuhan. Ternyata benar apa adanya. Setelah dia jalani terapi dengan sungguh-sungguh, ikhlas, sabar, menunggu giliran dan menunggu sambilan terapi dengan penuh konsentrasi, kesembuhan dia beroleh. Jadi semoga kita juga semuanya para relawan saya di sini tetap semangat, tetap berjuang walaupun banyak rintangan. Mungkin kali ini rintangan tidak terlalu banyak, tetapi nantinya kan tambah belakangan pasti akan tambah banyak rintangan. Tetap semangat, tetap tetap di luar itu dengan Pak sabar. Ya, jadi apapun kita titip dulu di luar dengan Pak sabar. Demikian, semoga saya tidak banyak lewat karena ada testimoni yang akan saya sampaikan. Itu adalah terapi kita juga ada dari by WA, lewat jarak jauh, lewat HP. Yang salah satu testimoni yang akan saya sampaikan nanti adalah satu terapi jarak jauh yang dilakukan dengan senior terapi relawan. Jadi satu orang baru 1 bulan yang lalu mengikuti terapi by WA dengan HP itu mengalami satu kesembuhan. Nanti akan kita sama-sama melihat hasil daripada terapi itu, kita bisa lihat bersama dan kita akan telepon melalui Zoom dengan saudara itu. Yang kedua, di sini juga ada nanti disampaikan terapi online offline itu dalam sebulan juga menerima manfaatnya. Demikian ya, terima kasih supaya tidak banyak lebar, supaya kita bisa masuk ke acara berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Ketua Longitologi pemaparannya singkat, padat, namun jelas. Ya, ternyata saya baru tahu ini Bapak Aga. Ternyata Longitologi itu sudah ada mengikuti teknologi ternyata. Bisa online, bisa offline, ya, bukan main. Ini kalau kita bicara online, waduh, ini energi ini betul-betul dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi, ya. Dan ini bukan mustahil, ya. Kalau kita ada kemauan, tentunya ada jalan, ya. Oke, baiklah. Untuk nanti kita akan mendengar pemaparan, ya, pemaparan maupun testimoni daripada orang-orang yang sudah, ya, merasakan bagaimana longitologi, ya, dan tentunya saya minta sekali lagi beri aplaus bagi terapis-terapis kita ini, ya. Bukan main mereka ini, ya. Karena tidak semua orang yang mau menjadi terapis, tapi mereka mau mengorbankan waktunya sejenak demi orang lain, ya. Oke, tanpa panjang kata, untuk biar rileks sebentar, kita akan tampilkan, ya, sosok penari-penari kita
yang sudah terkenal, ya, tentunya, ya, ini adalah dari SMPI. Laris manis, ya. Boleh dilihat, siap. Oke, kita beri tepuk tangan lagi sekali. Oke, Laris manis. Yo, beri tepuk tangan yang mulia. Wow, waduh, bukan main ini. Koboi-koboi kita, ya, menyambut tahun baru tahun 2024 dalam rangka menyambut ulang tahun Kompitologi mereka khusus ya, mencari tarian yang energik ya. Wah, bukan main. Oke, tentunya sebelum menyambut terapis-terapis kita yang akan memberikan berperan, saya akan sumbang satu buah lagu. Boleh kan? Yuk. Ya, kata baru saya lihat yang menari dari Laris Manis energik ya. Waduh, saya lihat seperti gadis-gadis ya dulu. Oke, saya akan nyanyikan lagu sebuah lagu Showy. Saya lihat sahabat saya
Ya, Kopi. Duet ya sama saya, Aisyah Azhar. Ya, Aisyah Azhar bisa ya? Ya? Oh gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ada yang mau suka madu? Ayo, Jinsiu. Oke. Berarti kita langsung masuk ke acara intinya ya, acara intinya ya. Oke, kita lanjut ke acara intinya. Kita minta sekali lagi biar seru, biar semangat kita ya. Tentunya kita minta tampil laris manis satu kali lagi ya. Setuju? Oke. Laris manis. Oh masih ganti baju. Waduh. Kalau begitu saya tambah satu lagu aja kalau begitu.
幸福。谢谢。 Terima kasih. Ya, lebih mencintai negara daripada wanita ya, dalam penuh perjuangan. Kita lanjut satu tarian lagi. Oke. Ya, kita perlu relax ya. Tadi saya sudah bawakan beberapa buah lagu. Ya, sebelum kita masuk untuk dengar daripada pengalaman-pengalaman dari para terapis kita maupun pasien, kita sambut satu kali lagi sebuah tarian dari Laris Manis. Beri tepuk tangan yang meriah.
Biar foto dulu, foto. Yeay, laris manis. Ya, bukan main. Laris manis ini salah satu andalan daripada ya PSMTI ya, bukan main. PSMTI bukan hanya mendukung dari segi tari saja, mereka dukung ada musik band ya, kemudian lomfitologi ya, bukan main ya. Oke, kita lanjut untuk mohon dengan hormat Bapak Angga Jaya Saputra sebagai Ketua Lomfitologi Lombok untuk memberi perkenalan ya, kemudian kasus-kasus untuk penanganan pasien ya yang sudah banyak berhasil ya, mohon kepada panitia. Jadi saya pernah ikut PSMTI ke Sumbawa, waktu itu kita butuh cuma 1 hari. Lalu saya lihat ada seorang pasien Parkinson, saya melihat dengan mata kepala sendiri ya, waktu dia datang itu penuh ya, jalan pun masih dipakai. Tapi setelah terapi 2 kali, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia lancar. Padahal kalau waktu malamnya dia jalan masih agak dipakai. Saya mengatakan bahwa memang kalau lomfitologi ini dibutuhkan baik terapis maupun pasien ya, dipersatukan bukan main ya. Tuhan selalu akan memberkati semua orang yang mau berusaha. Oke, waktu kami berikan kepada Bapak Angga Jaya Saputra sebagai Ketua Lomfitologi Lombok. Waktu kami persilakan kepada Bapak Angga Jaya Saputra. Selamat siang semuanya ya. Saya di pinggir sini aja, nanti saya akan menjelaskan tentang sambil persiapan. Saya sambil menjelaskan bahwa ini adalah keberhasilan daripada terapi kita lewat HP atau jarak jauh. Pasien saya ini dari Bogor. Sebentar ya, tolong sabar. Ya, kita akan menyaksikan testimoni ya, terapi yang sudah merasakan ya bagaimana cara kerja daripada lomfitologi ya. Tentunya untuk lebih jelasnya kita akan dengar dari ketuanya ya, akan memberikan pemaparan, penjelasan maupun testimoni orang-orang yang pernah ya dan berhasil ya. Oke, kali ini saya minta perhatian sedikit ke depan supaya nanti semuanya bisa menerima dengan baik apa yang saya sampaikan. Dan pasien ini adalah dari Bogor. Next.
Ini namanya Alfred Hendrawan, alamat Bogor, Nirwana residen di Bogor. Keluhan awal adalah pada awal Agustus 2023 saya divonis mempunyai lipoma sel T, yaitu sejenis kanker darah tapi menyerang ke kulit. Jadi kulit saya banyak memiliki ruang merah dan benjolan. Next. Tapi sebentar saya jelaskan dulu. Beliau ini adalah famili daripada besan saya. Jadi besan saya itu awalnya adalah dia ada benjolan di lehernya. Awal benjolan saja, kemudian putri saya yang jadi menantunya dia minta terapi selama seminggu. Setelah selama seminggu di terapi, dia keluar benjolannya. Dia seperti mata orang bisu. Kemudian dia bilang dengan anak saya, ayo antar mama pergi terapi. Jadi mertua besan saya itu dari tanggal 23, 24, 25, 26 sampai 29 Juli pecah dia punya benjolan itu. Nah, karena keberhasilannya ini adalah ponakannya dia dari Bogor. Ditanya, apakah kamu mau percaya enggak? Mau katanya. Nah, sebelum yang merah-merah terus yang ada anak-anaknya terus ini awalnya 13 September ini yang di sini ya itu kakinya kayak begitu. Terus habis itu ini tangannya sebelah yang baju biru itu, tangannya itu kan baru. Nah, dia teleponan dengan besan saya. Kemudian besan saya bilang, kamu mau percaya nggak? Apa itu katanya? Oh, terapi ini mau nggak? Bisa lewat HP, karena ini nggak tahan. Karena selama dia divonis ini, dia menjalani radioterapi di rumah sakit. Ini hasilnya yang di 19 November. Dia harus menjalankan radioterapi itu 17 kali. Tetapi setelah baru 9 kali dia sudah tak tahan. Nah, lalu kenalan dengan saya. Awalnya terapi by WA itu ikut kelas grupnya Lombok. Di Lombok kita cuma hanya ada 8 orang di sini. Yang lebih aktif sekarang cuma 5 orang. Jadi awal pertama dia terapi, dia merasa mengatakan ada cekik-cekik. Dia cekik-cekik badannya. Kemudian dia bilang apa? Bisa nggak saya terapi jangan seminggu 3 kali? Karena di Lombok punya terapi by WA itu seminggu 3 kali. Kemudian dia bilang dia minta sendiri yang tiap hari, pagi 2 jam, 1 jam, malam 1 jam. Nah, setelah ikut di terapi itu, perbedaannya dia bilang kenapa? Ini benjolan seperti punggung kirinya. Ini awal ini sebelum diterapi. Ini ada tanggalnya, cuma jelas lah lihat tanggalnya ya. Ini 13 September. Itu belum 13 September berapa ya? 13 September itu belum terapi. Belum terapi. Kemudian 20 September juga belum. 20 September. Dia mengenal terapi lofitologi by WA ini tanggal 10 November. Tanggal 12 ini baru terapi 2 kali. 2 kali. Terus berkembang. Ini tanggal setelah 23 hari terapi lofitologi.
perkembangannya dari kakinya yang sebelah kiri tanggal 20 itu 2 Desember. Nah, itu sudah mulus sekali. Iya, bukan main ya, bukan main Bapak Angga. Jadi ini yang 2 Desember sudah hasilnya begitu ya? Iya. Dari kita lihat ya maafin Pak, ini mengeri ya, Jadi ini jadi banyak orang yang nggak berani lihat. Next, kembali. Terus yang tadi ada orangnya tadi. Terus. Oke, jadi kasih video. Nah ini ya, setelah dia ikut terapi BWA lewat Surabaya, saya kenalkan lewat Surabaya oleh guru kita, guru Oko dan guru Oko Lause dengan Lili Lause, dikatakan bahwa dia ini banyak dulunya pernah sering membunuh binatang maksudnya ya. Jadi oleh karena itu dia diminta untuk melafalkan semoga aku hidup bahagia atau mengirimkan cinta kasih. Ini dia, goyang terus badannya. Goyang. ini sekujur tubuh ya Pak? Ya, sekujur tubuhnya. Ini kayak gitu. Kayak gini ya. Loh, tulis tangannya kayak gitu. Ini orang sudah gak tahan ini. Ya, lanjut. Nah, ini, hidupkan videonya. Nah, ini ya, dia keluarnya basah terus nih. Keluarnya bukan teriak ini, minyak yang keluar. Bukan main ini Bapak, penderitaan yang Oh. main. Iya. Ya, ini jadi istrinya sudah ini ya, tapi saya bangga dengan melihat istrinya begini, dia kreatif karena pertanggal dia bisa kasihkan saya. Next. Terus ya ada videonya yang ada orangnya, ada orangnya yang duduk. Ya kalau kita lihat tahapan-tahapannya, Pak, kita lihat itu bukan main ya. Beliau ini yang kena penyakit yang bukan main ya. Tentu ini kalau kita lihat aja kita rasanya nggak tahan ya. Nggak tahan. Tapi karena satu keyakinan ya, bahwa kemudian yang pasiennya juga kepingin punya semangat untuk sembuh ya, dukungan daripada keluarga ya. Ini ya, jadi saya lanjutkan dulu sebelum saya ke sini. Jadi dia pun tidak saat terapi ya, itu kan tadi yang dia gerak-gerak badannya itu saat terapi, jam terapi. Tapi tidak ada jam terapi, dia juga istrinya berdoa, dia juga melafalkan semoga goyang terus badannya, goyang terus. Pernah sekali dia mengatakan ada kepala orang badannya ular, dia sambil takut sekali. Jadi istrinya pun juga takut, bagaimana dia makan, bagaimana ini. Jadi dia takut sendiri. Nah, saya katakan istrinya sangat kreatif. Kenapa? Ini multi konektor ini kalau bisa lihat. Hitam ini. Nah, itu hitam itu dia pakai 10. Ini adalah multi konektor, adalah untuk menyambung earphone. Jadi satu tempat itu bisa menyambung 5 earphone. Jadi si istrinya itu padahal saya cuma mengatakan kamu nyambung earphone ini cukup kamu colokin HP saja. Istrinya kreatif. Dia setiap kali colokin dia dengar dulu pakai di YouTube. Adakah aliran suara di earphone itu? Kalau ada dia tempel ke suaminya ada. Jadi dia tempel ini pun 1 jam, setengah jam sendiri. Jadi kita absen biasanya setengah jam sebelum terapi dimulai, kita sudah absen dulu, baru dia pasang ini setengah jam sendiri dia. Ya, next.
Ini ya perkembangan dari yang di tempat-tempatnya, karena semua tempat dia sakit. Ini di kondisi terapi online. Setelah terapi 2 November, setelah terapi terakhir, ini normal di punggung kanan, sampai kayak gini kreatifnya istrinya. Jadi punggung kanan dia kasih lihat, punggung kiri dia kasih lihat, terus perkembangannya dia kasih di foto. Lanjut. Nah ini dia. Jadi perkembangannya dari 13, 20, 1 November, 19 November, 22 November. Ini di kaki. Ya, ini di kaki perkembangannya kayak begini. Di belakang jelas nggak ya kira-kira? Jelas ya? Oke. Nah, ini yang di kaki, yang di tangan. Coba bayangin kalau kita demikian bagaimana? Ya, itu dari tanggal 20 September, 1 November, 6 November, tanggal lanjut 22 November. Next, foto yang berikutnya lagi. Ini setelah 1 bulan terapi lofitologi, sekarang saya sudah sangat membaik, sudah bisa berjalan lagi. Kulit saya sudah mulai bersih dan benjolan sudah mulai menghilang, dan hasil tes darah menunjukkan hasil yang baik. Sampai saat ini masih terus menjalani terapi lofitologi. Inilah orang yang dia kreatif dan dia mau sangat percaya sekali dengan terapi lofitologi. Ini punggungnya tadi, di sebelah ini punggung kiri sudah, kaki kiri sudah, kaki kanan. Ini di 2 Desember. Kita lihat di tanggal 2 Desembernya ya. 2 Desembernya sudah dari 26 November ini. 26 ini ke 2 Desember sudah mengering. Coba dilihat. Ya sudah mengering. Hebat lofitologi? Hebat? Masih apa? Iya, masih ya Pak ya. Baru saya lihat dari ini ke sebelah sini, bukan main ya, bersih ya. Itu nyata. Dia di Bogor loh ya. Jadi yang terapisnya dari Surabaya. Next. Nah ini dia. 9 Desember itu dari 2 Desember. Ini tangan ya, tangan yang di bawahnya. Paling atas 13 September. Kemudian di sana sebelahnya itu 2 Desember sudah menunjukkan 2 Desember kiri-kiri. 2 Desember, coba dilihat di 2 Desember. Ya sudah kempes ya, dari atasnya yang kayak begitu kan. Kayak begitu. Berarti bangga. Coba lihat, berarti ya dari tanggal 20 Desember ini Ya, hasilnya signifikan ya. Di tanggal 9 Desember udah bersih sekali di mana bangga. coba lihat ya. Iya. Bukan main ya. Bukan main. Ini sangat keren ini. Lalu di sebelah sana itu yang di tempatnya 13 Oktober, sana 2 Desember. Coba lihat. 9 Desember. 9 Desember sudah perbandingannya signifikan. Jauh sekali. Bukan main. Iya. Ya. Next. Kondisi saya semakin hari semakin membaik setelah mengikuti terapi lofitologi sampai tanggal 29 Desember 2023. Saya sudah menjalankan aktivitas seperti biasa, seperti bekerja dan datang ke tempat umum seperti mall. Adapun perkembangan kondisi saya 2 November, 14 November, 26 November, 9 Desember, 22 November, 2 Desember, 9 Desember, dan ini terakhir 30 Desember kiri. Coba dilihat. Ini juga signifikan sekali ya, kesembuhannya signifikan. Ini paha kanan ya, di paha kanan. Jadi saya katakan inilah istri yang baik, dia kreatif banget. Dan kebetulan juga ini adalah salah satu dia kerjanya dari rumah. Jadi dia mungkin manajer atau apa, saya juga nggak tanya, karena dia bilang mengatakan dia kerjanya dari rumah sehingga dia tidak perlu ke kantor, tapi seminggu atau 2 minggu sekali dia ke kantor. Kayak begitu.
Ini paha kiri. Ini paha kiri. 23 November, 2 Desember, 9 Desember, 16 Desember, dan 30 Desember. Kering. Kayak dede. Ya. Lalu next. Tapi ada kaki dari sana. Benjolan itu ada. Sekarang 16 Desember itu sudah bersih. Ini 30 Desember yang diingkari, ini 30 Desember. Ya, jadi kita ini kami pakai ini. Dan kasus daripada Alfred ini diambil oleh Pak Tongko untuk 14 Desember yang akan datang, dilaporkan di PIKTI. Jadi PIKTI itu Perkumpulan Ikatan Kesehatan Tradisional Indonesia. Ada Jom juga. Nanti tanggal 14 itu kalau mau ikut boleh. Dia banyak pesertanya sampai orang Muslim pun ikut. Jadi kasusnya dia sudah direkam, tapi saya tidak berani izin dengan Pak Oko untuk tunjukkan di sini. Tapi saya akan zoom nanti dia bisa bicara dengan Alfred sendiri. Ya, ini di 9 Desember sudah bagus. Ini di tadi sudah ya. Yang tangan jari sudah ya tadi ya. Ini bayangin dari bengkak-bengkak kayak gini jadi bersih kayak gini. Ini satu terapi yang luar biasa yang tidak perlu memakai uang sepeser pun. Next. Itu sudah 9 Desember, 30 Desember kan sudah bersih ya. Next. Ini fotonya dia. Nah, ini fotonya dia. Kondisi saat saya sudah bisa pergi ke tempat umum seperti mal dan pergi ke gereja. Jadi yang baju kuning itu dia pulang Natalan. Setelah Natalan dia makan ke mall. Itu yang kuning. Kalau ini kemarin saja yang baju biru ini dia tahun baruan dia keluar pergi makan. Yang baju biru ini. Nah, nyatanya kayak begini. Coba lihat tangan kanannya bersih kan? Ini tangan kanannya bersih ya. Awalnya banyak sekali benjolan. Ya, banyak sekali benjolan-benjolan. Nah, ini awal tahun yang lalu. Ini baru 6 hari yang lalu. Next. Ada sudah? Oke. Untuk kelanjutannya saya akan zoom sama dia. Saya zoom dengan dia. Ya, kita ngobrol dengan Alfred ya. Kita zoom langsung ini ya? Ya. Langsung ini, siaran langsung ini ya Pak, Bapak kan? Ya. Ya, ini testimoni daripada Bapak Alfred ya. Kita bersyukur beliau sembuh juga ya, tentunya semakin hari semakin sehat ya, dengan keyakinannya ya, dengan semangatnya untuk sembuh ya, dengan ikut daripada terapi longitudinal ya. Sabar ya, semoga tidak ada halangan. Jadi semua kita bisa melihat inilah longitudinal yang kita kembangkan di Lombok. Kalau saya harapan daripada ketua PSNPI saya dan sebelumnya juga mengharapkan kalau banyak kita menterapi orang, kita akan mendatangkan banyak orang dan kita bisa membuka kelas. Nanti rencana saya dengan senior saya atau teman saya bahwa bulan Juni kita akan buka kelas lagi. Yang belum berkesempatan boleh ikut, hanya mengganti uang kaos 200.000, kita sudah bisa dapat ilmu yang luar biasa.
Halo, ya. Selamat siang Bapak Alfred. Ya. Ya, ini kita bisa lihat testimoni ya. Bukan hanya jual omongan, tapi kita juga fakta. Dan juga faktanya bahwa di Lord Finologi tidak pakai biaya, ya. Lintas agama siapapun bisa, ya. Bukan main. Ini kita lihat dan kita dengarkan dari Bapak Alfred, ya, untuk menyampaikan testimoninya. Sebentar, kita lihat sinyalnya ini dulu. Sabar. Belum ada suaranya gimana? Halo. Halo Esther. Halo Esther. Ya, Ya. Ini kita orang lagi rame-rame dengan para relawan dan ibu SMP saya dan juga sepuh dan para undangan. Ingin mengetahui atau langsung mendengar dari Alfred sendiri untuk menyampaikan testimoni seperti ini. iya. Jadi mulai sekarang Iya. kerjaan orangnya mau. Silakan Bapak Alfred, silakan sampaikan testimoninya. Oke, selamat siang semuanya. Semoga kabarnya baik semua hari ini. Jadi ini sedikit testimoni aja buat teman-teman yang ada di sini. Jadi saya itu jadi nama saya Kendrawan, umur saya 44 tahun. Lalu saya itu didiagnosis kena apa ya bilangnya T-cell lymphoma. T-cell lymphoma itu jadi sejenis cancer, bukan sejenis cancer sih, emang cancer, tapi dia penyakit kulit. Itu kalau ditanya apa, nggak tahu. Kalau ditanya hidupnya sehat enggak, sehat soalnya merokok enggak, minum enggak, olahraga juga lumayan rutin. Lalu saya itu sudah pergi ke beberapa rumah sakit. Pertama itu ke rumah sakit Pelni. Itu waktu kita konsul ke dokternya, dokternya bilang, oh Pak, ini kalau nggak diobatin paling cuma 3 atau 4 bulan umurnya gitu. Gitu. Terus waktu dengar begitu kan pada shock juga ya, ada kaget, ya kan. Lalu ya udah kita coba deh cari ke dokter lain, itu di kami juga. Terus setelah itu dia info waktu itu berdoa juga sih, wah kok jelek amat kabarnya. Nah, terus waktu itu habis berdoa, terus kita dokter lagi, dokter satu lagi di rumah sakit di Pelni, terus dia bilang, oh Pak, di sini kita nggak bisa treatment penyakitnya Bapak gitu. Jadi memang di Jakarta pun juga rumah sakitnya mungkin cuma satu yang bisa di sini, cuma satu yang bisa di sini gitu. Terus sama dia diarahkan ke rumah sakit Darmais kan khusus cancer di Jakarta gitu. Nah di Darmais akhirnya pakai BPJS gitu ya. Jadi pertama stepnya itu harus CT scan dulu. Wah gitu, disuruh CT scan dan bingung juga nih di cancernya udah ke mana gitu kan. Nah untuk pas waktu CT scan itu di dalam tubuh dibilang sih hampir nggak ada. Jadi
hampir nggak ada lah, memang nggak ada gitu. Nah lalu bukan, nah sinya di atas gitu. Jadi akhirnya ke di sini diletak bukannya cuma lengan kaki ganti harus hak badan. Nah sedikit sorry ini ada gangguan sedikit. Sinyal internet yang di PCP dimatikan sementara, ya khusus biar lancar. Ya. Tapi kita bisa melihat daripada Bapak Alfred, ya, waktu kena sakit di rumah sakit dengan hasil yang sekarang bukan main. Sekarang ini gantengnya sudah mati. saya matiin videonya yang mungkin lebih jelas kan nanti. Ya, tunggu sebentar Bapak Alfred. Ya, karena ini yang langsung disaksikan banyak orang dan para terapis kita yang di Lombok. Ya, karena pada hari ini kita merayakan ulang tahun HUT Lobitologi yang ke-6 di gedung YHTA, ya, PSMTI. Saya videonya saya matiin, nanti takutnya di sana nggak ada. Ya, sebentar. Ya, sudah mulai kelihatan. Oke. Udah ya jelas ya. Ya, oke. Lanjut Bapak Alfred. Tadi sampai di mana dengarnya teman-teman di sana? Oh ya. CT scan. Oh iya. CT scan ya. Ya. Oke, jadi setelah di CT scan, puji Tuhan sih hasilnya bagus. Jadi nggak ada yang jadi kansernya mungkin nggak sampai di organ-organ lain gitu ya. Nah, CT scan itu kan harus cek darah. Nah, setelah cek darah, lalu karena di dalam itu juga mereka tim kan. Jadi soalnya penyakitnya jarang nih kalau di Indonesia ini jarang banget yang kena. Jadi jadi mereka tim akhirnya mereka memutuskan kok di Darmais juga nggak bisa. di Darmais juga nggak bisa karena alatnya nggak ada. Nah, jadi mesti ke RSCM di situ. Karena yang di Jakarta itu punya alatnya RSCM aja. Itu karena radioterapi itu harus seluruh badan, jadi dari kepala sampai kaki gitu. Jadi kami memutuskan ke RSCM di situ. Jadi radioterapinya itu 17 kali gitu. Tapi setelah minggu mulainya itu kapan? 31 Oktober. Oh, 31 Oktober itu terakhir. Jadi mulainya itu sebelum itu. Jadi saya cuma buat itu 9 kali. Nah, 9 kali. Terus sekarang juga gak nyangka sih efeknya seperti itu gitu. Karena menurut saya di sini pun banyak yang belum pengalaman penyakit itu nggak nyalahin dokternya juga sih. Karena emang di RSM pun tahun kemarin itu 3 orang sama saya. Nah, yang 2 orang lewat. Gitu. Jadi yang satu cuma sanggup mungkin 2 kali, udah gitu nggak kuat, akhirnya lewat. Lalu ya, terus yang satu lagi lanjut. ya, terus yang
kena COVID nggak bisa bangun, ya akhirnya rawat juga. Saya ketiga, saya ketiga gitu. Nah setelah itu anak udah nggak kuat kan, karena mungkin dari Om Angga udah kasih lihat tadi ya gambarnya tadi ya. Sudah. Sudah ya. Sudah. Nah, itu jadi seperti itu terus akhirnya kita memutuskan, kita berdoa lah, kita memutuskan saya maksudnya sama orang tua memutuskan yaudah kita stop aja lah, karena kalau diterusin juga, karena waktu itu kan panasnya 40 derajat sampai 40 derajat, terus kulitnya juga keluar kuning-kuning semua, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kira stop gitu kan, ya kita memutuskan stop, ya kita berdoa lah, pasti Tuhan menunjukkan jalan yang lain gitu. Nah sudah gitu kita balik ke Bogor, karena waktu itu kan kita di apartemen kita sewa, balik ke Bogor terus carilah beberapa alternatif kan, oh ada yang pengobatan begini begitu, gak yakin juga gitu. Terus ada sepupunya saya lah, terus info ini ada nih, dia ada benjolan terus sembuh gitu. Kok pengobatannya kayak apa? Nah itu baru istri kontak sama Om Angga waktu itu. Ya. Om Angga. Nah saya itu mungkin kayaknya gini nih, kan kalau di tempat lain itu kan wah mesti apa-apa, belum apa-apa mesti bayar dulu, terus ini mesti bayar apa-apa gitu kan ya. Kalau ini kan dari ini kok orang-orang mau gratis gitu kan. Relawan ini gratis, gak dibayar apa-apa, berarti ini maksudnya jiwanya bersungguh-sungguh gitu kan. Nah ya. jadi saya mengikutinya juga percaya gitu. Gitu ya. Tepuk tangan dong. Jadi terima kasih buat relawan-relawan yang sudah membantu gitu. Jadi sempat ikut di Om Angga kan 3 kali ya Om, kalau saya salah. Cuma sama Om Angga disarankan ke Surabaya sama Pak Om Ya. gitu. Jadi saya udah ikut ya sampai sekarang gitu, sampai sekarang. Jadi waktu pertama ya kita apaan sih ini, masa cuman handphone, WhatsApp dipasangin earphone gitu. Terus saya sana sini ya, cuman gimana ya? Saya pikir kan wah relawannya sukarela ini wah pasti Manjur nih. saya percaya. Iya, jadi saya percaya pasti sembuh gitu kan. Jadi saya pertamanya harus percaya dulu. Percaya dulu ya kan. Itu kan juga Om Angga bilang pelan-pelan ya, maksudnya jangan nanti baru sekali 2 kali nggak ada efeknya terus berhenti gitu kan. Gitu. Jadi saya ikutin terus ya, akhirnya setelah sebulan ya membaik gitu ya, kulit-kulitnya yang dulu bentol-bentol itu keluar cairan lagi, terus lama-lama mengering gitu kan. Terus gitu. Udah ya akhirnya jadi tengah Desember kemarin sudah mulai bisa lah beraktivitas gitu. Nah, kita cuma ditanya percaya nggak percaya ya, awal nggak percaya gitu kan. Cuman ya sekarang mungkin Jadi buktinya ya. gitu. Iya. Gitu. Sekarang sudah mantap kerja dari rumah. Gimana? Kerja dari rumah. Oh, kalau saya memang ke kantor cuma seminggu sekali. Tiap hari Rabu, dan itu juga seminggu sekali gitu. Jadi Rabu kemarin itu pertama kali ke kantor lagi. Oh, gitu. Setelah mungkin 3 bulan lah, karena saya udah nggak ke kantor itu 3 bulanan gitu. Jadi Rabu kemarin baru ke kantor lagi gitu. Sekarang menjalankan terapi sudah lebih santai ya. Santai gitu, cuman kan ya karena istri juga rajin gitu ya. Wah, rajin istrinya itu kalau dikasih acung jempol banyak-banyak ya. Iya. Karena kan kalau saya beda nih, mungkin kalau orang-orang lain kan masa lipornya cuma 5, 6, 10 ya kan. Lah saya kan sampai
50. Saya sampai 50, jadi kalau setengah jam sebelum mulai terapi ya siap-siap dulu. Iya. Gitu. Terus udah gitu juga saya nggak bisa skip kan di tengah jalan ke pipis gitu ya, nggak bisa. Iya. Jadi harus sampai Selesai. Oh iya. Iya, selesai. Terus pernah ikut yang di Surabaya juga, ada tuh waktu itu 2 jam gitu ya, ikut selesai sampai 2 jam. Oh ikut 2 jam punya ya? 2 jam, iya. Oh. 2 jam. Terus coba ceritakan yang dibilangnya didandanin sama orang, kepala orang, kulit badannya ular gitu. Oh iya, jadi sempat juga waktu itu, kalau awal-awal itu kan saya itu buka matanya sudah sulit, jadi melek aja sudah sulit. Jadi yang berbahaya itu ya kayak ada manusia badan orang panjang gitu kan. Nah itu kan saya cerita ke istri kan, istri cerita ke om Angga, Ya. om Angga, jadi dikasih dulu lah, kasih tunjuknya udah kita harus minta maaf, ya kan, terus menjalankan komunikasi diri dengan baik gitu kan. Ya kalau sekarang sih udah nggak ada. Oke. Udah nggak ada. Ya, Sekarang udah aman. Oke, berarti sudah sehat. Sekarang kesan-kesannya. Nah kesan dan kesan buat yang ikut ya om ya. Ya, mana-mana. Yang ikut ya. Nah utama itu harus percaya sih. Satu. Terus yang kedua yang pasti harus berdoa, ya kan? Berdoa, diberikan kekuatan. Kalau yang ketiga harus sabar sih, karena segala sesuatu itu gak ada yang instan. Ada insan. Oke. Iya, harus sabar. Terus yang keempat saya sih juga masih tetap konsultasi ke dokter gitu kan. Si dokter ya ada kan dikasih obat-obatan, salep dan lain-lain gitu. Untuk membantu. Tipsnya sih itu aja, kalau yang pertama sih harus percaya dulu. Kalau nggak percaya sih sulit lah. Sulit. Oke. Sulit kalau nggak percaya ya. Oke. Itu kalau pesan dari saya gitu. Kalau pesannya itu selama menjalani terapi ya gimana ya? Ada hal-hal pengalaman baru gitu kan. Ya. Kayak misalkan dikasih tahu apakah kita sudah minta maaf pada ini, pada itu, ya kita kan itu hal-hal baru. Terus lebih rileks, lebih santai sekarang gitu. Terus sekarang saya juga vegetarian juga sih. Jadi hebat. Oke. ya, jadi saya udah nggak makan daging. Ya kalau mau kadang-kadang dikit lah, tapi sebisa mungkin enggak. Gitu. Jadi banyak hal-hal baru yang didapat setelah menjalani konfliktologi ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Alfred. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Meriah, selamat juga semoga sehat terus. Semoga tambah sehat ya Alfred. Ya, makasih Om. Yuk, terima kasih. Baik. Cik, Esther. Ya, makasih ya Mas Eka. Ya, terima kasih. Ya, itulah kesaksian, ya, bukan hanya kesaksian, ya, tapi beliau itu juga mengalami penyakit yang bukan main, ya. Dia sudah mengatakan dibawa ke rumah sakit tak ada yang bisa mengobati, ya. Apa tidak bingung kita? Tapi dia juga punya karma baik, ya. Ketemu sama terapis lomfidologi tentunya, ya. Terutamanya Bapak Angga yang ketua kita ini semangatnya bukan main. Oke, kita lanjut lagi Angga. Ini testimoni. Sabar sebentar ya. Kali ini kita punya itu tadi terapi lewat HP. Sekarang yang offline. Nah, Ini nyata. ini nyata. Ini nyata ya. Jadi saya mengundang pasiennya langsung supaya memberikan kesaksiannya dan yang terapi. Nanti saya akan memanggil cici saya
untuk mendampingi. Bisa minta bangku juga. Iya. Bapak Gatot, ya. Di samping aja Pak Gatot, biar kelihatan semuanya. Iya. Mari. Iya. Ini adalah pasien kami, Mbak Eni. Mbak Eni, silakan. Jadi saya perkenalkan dulu. Ini adalah pasien kita yang awalnya datangnya terlambat. Saya sebenarnya pada saat itu sudah tidak mau terima. Cuma dibilang saya melihat di dalam ruangan ini relawan masih banyak sehingga saya bisa suruh terapi. Awalnya diterapi dengan relawan yang baru. Jadi inilah. Dari mana ya Pak? Dari mana? Ibu ini dari mana? Mic-nya lagi satu. Jadi ibu ini adalah penderita kista yang nggak main-main, yang sudah saya katakan nggak main-main. Iya. Beliau ini dari aslinya dari mana Pak? Perkenalkan diri Bu. Ya. Mana? Ibu dari Pak. Selamat siang semuanya, para terapis, para relawan semua yang berbahagia. Perkenalkan saya Eni Ratna Indriani. Asal saya dari Jawa sebetulnya Pak, tapi saya lahir di Lombok ya. Jadi saya Jalong, ya, Jawa Lombok. Ya, saya tinggal di Apenan. Nah, mohon izin sebelumnya saya memberikan kesaksian yang luar biasa yang saya alami sendiri, yang saya rasakan selama menjalani terapi logopedia ini. Awal mula saya tidak tahu ini terapi apa ya. Saya hanya diinformasikan oleh kawan saya yang bekerja di satu instansi ya. Kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berada di depan gedung ini ya. Oleh Ibu Nurmin ya. Mungkin Ibu Nurmin mohon silakan berdiri untuk mengenalkan dirinya. Ya. Ini Ibu Nurmin, beliaulah yang pertama kali mengenalkan saya terapi logopedia ini di rumah sakit. Pada saat itu beliau juga merawat suaminya yang terkena sejenis kanker pita suara ya, yang saat ini juga beliau sudah mengikuti kelas dan menerapi suaminya, dan alhamdulillah sudah ada banyak perubahan juga di diri suaminya. Berdasarkan pengalaman dan cerita beliau lah, saya tertarik apa logopedia itu. Ini terapi apa ya? Kok saya baru dengar terapi alam semesta seperti apa ya gitu. Nah kemudian saya mempelajari dari ilmu logopedia yang dibawakan oleh master kita, yaitu Bapak Guru Wei Fuyen ya, yang beberapa waktu yang lalu pada saat bulan Oktober beliau sempat hadir ya untuk memberikan langsung keahlian beliau dalam membuka cakra ya, dimana yang kita ketahui adalah logopedia ini adalah suatu ilmu ya yang mempelajari tentang memberikan pengobatan melalui energi alam semesta ya, yang dimana energi alam semesta itu merupakan medan magnet yang terbesar ya, yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui medan magnet manusia. Jadi tubuh manusia sendiri itu juga ada medan magnetnya, cuman skalanya kecil begitu. Nah, kenapa sebetulnya ada penyakit dalam tubuh kita ini gitu? Saya berpikir ya, mungkin pertama kita adalah manusia yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Kita pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, saya juga terapi diri sendiri, saya lihat apa yang sudah pernah saya lakukan. Akhirnya saya mulai seperti self healing gitu ya. Jadi saya minta maaf dengan Tuhan, minta maaf dengan sekitar saya, teman-teman saya semua. Saya mengampuni diri saya sendiri, kesalahan saya sendiri, karena penyakit yang saya alami ini sudah merupakan pukulan terbesar buat saya. Saya kaget ya. Yang awalnya saya adalah sakit tulang belakang, itu sudah selama hampir 20 tahun lebih, 21 tahun saya mengalami sakit tulang punggung ya. Kemudian dokter mengatakan bahwa saya ada penyempitan di servikal 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bayangkan di sepanjang tulang belakang saya itu mengalami penyempitan dan sakitnya
yang luar biasa. Saya bahkan pernah tidak bisa tidur, duduk pun seperti saya tidak bisa. Saya hanya melakukan tidur sampai berdiri di atas sofa sampai pagi begini. Ya, dalam kondisi saya hamil 8 bulan waktu itu, sehingga dokter tidak mungkin saya untuk hamil lagi dan saya disteril. Untuk alhamdulillah saya mungkin 3 orang putra yang saat ini sehat-sehat semua, meskipun ketiganya semua prematur lahirnya. Ya, penyakit yang saya ditanyai lagi, saya alami alergi ya, alergi yang kalau dipikir tuh nggak masuk akal. Jadi kalau dingin saya gatal-gatal, kalau panas juga begitu ya. Terus alergi makanan, bahkan dokter pun itu sampai heran. Saya tuh mengalami alergi kayak apa ya? Alergi yang menolak semua benda asing dalam tubuh saya. Jadi saya tuh tidak bisa dipasang spiral karena rahim menolak. Saya perdarahan. Akhirnya itu sampai saya diangkat rahim karena mengalami radang di indung telur. Ya, itu sampai 41 derajat panas saya. Itu sampai dokter mengatakan saya divonis sepsis ya. Sepsis itu merupakan suatu penyakit di mana ada keracunan dalam darah. Itu kalau nggak tertolong tuh bisa 3 hari itu kita gim. Itu sepsis bahaya banget. Ya, akhirnya diangkatlah spiral saya ini ya, diangkat. Sampai sekarang saya udah di steril, udah nggak bisa lagi karena memang tubuh menolak. Benar saya alergi. Jadi operasi seksio yang sapan itu benar menolak dalam tubuh saya. Sehingga dokter tuh mencabut satu persatu jahitan di perut saya ini. Bayangkan ini luka ya, itu akhirnya kelihatan daging putih di dalam itu. Itu hanya saya rawat dengan popok yang saya sterilkan, itu saya tutup. Demikian juga dengan operasi yang sapan ketika saya jatuh patah tulang. Ini sampai sekarang dokter tidak berani melakukan pencabutan pen. Mohon maaf. Sepanjang tulang saya ini patah yang dipasang pen. Nah ini nggak pakai benang kemarin dicabut karena memang ditolak oleh tubuh saya. Jadi saya tuh mengalami banyak alergi ya. Itu penyakit saya yang lain. Nah yang terakhir kemarin saya divonis kista. Awal saya merasa sering nyeri ya, dada kiri nyeri, dada kanan, sampai saya lakukan cek jantung ya, karena saya sendiri juga tugas kesehatan, pasti juga saya melakukan check up dengan tubuh saya sendiri. Saya yang mungkin check up setiap 6 bulan, saya check up, cek darah, cek kesehatan, cek jantung ya, semua normal, semua baik ya, nggak ada apa-apa saat saya dicek jantung. Tapi kok nyerinya masih terus ya, bahkan mungkin hari kemarin itu makin sering nyeri, jadi nyut tuh semakin berdenyut, semakin kencang. Kenapa ya? Kawan saya Bu Nurmin yang mengetahui saya sakit ya, itu coba terapi energi, terapi di depan ini dekat nih. Saya sampai saat ini beberapa kali saya kesasar terus, saya belum menemukan. Hujan besar Bu Ayu anak saya tunggu pulang, saya tunggu sampai sepi di rumah sakit itu saya tunggu. Yang mana ruang saya nggak ketemu ya gitu. Nah, saya cari akhirnya ketemu lah gedungnya di sini gitu ya. Nah, itu saya cerita kepada Bapak Chandra. Bapak Chandra ada hadir sih. Bapak Chandra, ya berdiri. Oh ya, bisa berdiri Bapak. Itu di belakang. Oh iya. Iya, iya. Nah, Bapak Chandra. ya beliau luar biasa. Bapak Chandra ini dalam mengatur semua pasien yang datang ke sini berobat ya. Sampai banyak yang berobat ingin mendapatkan terapi pertama gitu kan. Sementara saya waktu itu pasien terakhir udah mau tutup, tapi alhamdulillah karena kemurahan hati Tuhan ya, Tuhan itu memberikan saya kesempatan untuk hidup yang kedua ya. Karena hidup saya pertama itu selamat di COVID. Saya pernah hampir juga meninggal di COVID. Saat saya terlama 44 hari dirawat selama COVID. Awal-awal COVID banyak teman-teman sejawat saya yang udah dipanggil menghadap. Itu saya juga melakukan self healing sama seperti yang saya lakukan sekarang di ruang fitologi ini. Ya, saya cerita lagi tadi, saya ke Pak Angga tadi, Pak saya punya banyak penyakit. Kira-kira bisa nggak ya di sini? Karena saya sudah kemana-mana berobat. Itu saya sampai sekarang masih
semua, alergi semua lah, karena banyak alergi semua, pada bercanda seperti itu. Kemudian kista apa? Payudara Pak. Dokter kemarin saya USG, di sebelah kiri saya ada 26 biji, di sebelah kanan saya ada 18 biji. Yang sebelah kiri itu seperti kacang tanah, ya, sepanjang di kelenjar itu ada semua saya dapat. Kemudian yang sebelah kanan itu ada yang satu besar banget ya, mungkin sebesar awalnya itu bola baseball ya. Itu pada bulan Maret saya lakukan pemeriksaan. Saya ketemu ini bulan Oktober, tanggal 20, terapi saya yang pertama itu tanggal 24 Oktober. Itu saya melakukan ini melalui Ibu Nurmi tadi. Kemudian pada saat terapi yang pertama itu saya merasakan ada nyeri yang ditusuk-tusuk begitu dipegang oleh terapis Ibu Merlin ya. Dari keluhan saya ini, Pak Angga ini memilihkan saya terapis. Saya nggak tahu, mungkin ini bukan masalah senior atau apa, bukan ya, tapi mungkin energi yang dimiliki oleh Ibu Merlin ini luar biasa ya. Ketika saya rasakan itu seperti ditusuk-tusuk, rasanya nyeri. Kenapa? Saya nggak nyaman waktu di terapi itu. Kemudian punggung saya waktu disentuh itu, saya tidak tahu siapa yang pertama kali melakukan terapis di belakang saya, karena saya nggak terlihat karena saya fokus di depannya. Itu saya rasakan pertama, itu terapis itu tangan seperti es, dingin sejuk masuk ke dalam sum-sum tulang saya ini. Saya rasakan kok dingin sejuk banget rasanya. Itu berasa mengalir ke seluruh tubuh, luar biasa. Ini terapi apa ya kok seperti ini rasanya? Saya semakin lama semakin tertarik gitu ya. Terus saya berusaha, awal saya tidak percaya, kok bisa ya. Dan saya belajar, oh ternyata longfitologi adalah terapi dari alam semesta yang menggunakan energi medan magnet yang ada di alam semesta yang tidak pernah habis. Itu digunakan oleh tangan-tangan relawan dengan rasa cinta kasih, dengan rasa welas kasih, dengan ketulusan, kesungguhan, ya, rasa ingin menyembuhkan pasien. Itu luar biasa, dan itu matching dengan profesi saya sebagai seorang nakes. Saya seorang tenaga kesehatan, saya merawat ya, sudah hampir 25 tahun lebih saya menjalani pekerjaan saya merawat orang sakit. Dan ini kok bagus banget ya, kalau terapi ini saya gabungkan dengan ilmu saya, mungkin ini bisa gitu. Nah, saya rasakan itu perubahan-perubahan itu semakin nyata ya, semakin hari itu berbeda-beda. Terapis yang pegang saya itu lain-lain. Ketika saya dipegang oleh Bapak terapis Bapak Suryadi Chang, mohon berdiri, mungkin yang lain ingin mengenal. Nah, terima kasih buat Bapak Suryadi, beliau juga luar biasa. Setiap saya diterapi oleh Bapak Suryadi, itu yang beliau bagian khusus untuk saraf JP saya ya. Itu yang saya rasakan itu seperti ditusuk-tusuk, seperti disilet-silet, seperti ada benda tajam yang seperti memotong-motong kaki saya, punggung saya itu berubah-ubah. Awal saya tuh bilang, Pak, saya boleh ngomong nggak? Oh, boleh. Saya mau cerita, ini setiap saya dipegang ini sembuh, pindah ke sini sakitnya. Jadi benar pindah sakitnya gitu ya. Saya nggak ngerti ini apa. Terus memang yang saya pernah mendapatkan satu petunjuk ya dari terapi saya itu nggak medis dan non medis ya. Saya terapi medis dan non medis karena kita nggak tahu nih hidup kita ada nggak orang yang sengaja mengirimkan energi negatif ke kita. Tapi ini nyata, saya alami sendiri, nyata sekali. Bahkan dari 4 supranatural yang saya temui itu hampir sama semua. Saya tidak pernah cerita saya kenapa, tapi dia tahu duluan. Bahkan salah seorang dokter yang memiliki ilmu pengetahuan medis juga dia begitu paham juga dengan ilmu yang hal gaib tadi, mengatakan bahwa ada energi negatif yang dikirimkan ke saya itu banyak sekali. Ketika beliau mengatakan disentuh saya itu, dia pergi energi negatifnya ketika dia
jauh, dia mendekat. Nah, akhirnya saya hubungkan semua yang saya alami, yang saya rasakan ini saya hubungkan. Ternyata benar bahwa terapi longitologi ini juga mampu mengusir energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Yang sudah sadar ataupun tidak sadar, kita tidak tahu ada energi negatif yang ada. Tapi dengan kita kesungguhan kita ikut terapi ini, dengan perlahan-lahan energi negatif itu akan hilang semua, tergantikan oleh energi positif. Oke, sekarang sudah menjalani terapi longitologi berapa lama? Sekarang sudah masuk ke 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan terapi longitologi, dan tetapi dalam 1 bulan itu perubahan yang saya alami dari hasil USG yang kedua. Setelah saya 1 bulan terapi, tambah lagi USG yang kedua, itu luar biasa. Saya terkejut ya, karena di sebelah kiri kista saya negatif. Setelah anak, Saya tidak ada di omong kosong. Jadi saya buktikan dengan hasil pemeriksaan langsung dari rumah sakit HK dan terakhir rumah sakit Umram, itu yang kiri negatif, yang kanan itu tinggal 1 dari 18. Kurangnya sangat kecil ya. Nah, ini nanti rencana saya sebetulnya bulan Januari ini dikasih rujukan untuk melakukan lagi pemeriksaan ke alat yang lebih lagi, yaitu mamografi dengan dokter onkologi langsung, dokter spesialis kanker ya, untuk diperiksa lagi. Tapi karena saya mengalami musibah, orang tua saya sedang sakit, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit kota dengan radang paru, saya menunda untuk pemeriksaan itu. Nah, saya juga mengharapkan doa dari semua relawan terapis untuk kesembuhan orang tua saya yang saat ini sedang dirawat. Ya, jadi selama 1 bulan saya dirawat ini, saya merasakan kesehatan yang luar biasa, dan harapan saya 3 hari lagi adalah hari ulang tahun saya, Pak Angga. Saya berharap saya sehat. Ya, seperti terima kasih dari seluruh terapis dengan terapi longitologi ini untuk mengobati banyak orang. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Iya. jadi selama ini bahwa Ibu Eni ini adalah dipegang dengan kakak saya, cici saya. Jadi beliaulah yang lebih sering, kita katakan lebih sering menjadi terapi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini testimoni yang bukan bukan lama-lama, tapi dinyatakan ya, dengan penuh keyakinan ya, tentunya penuh keyakinan dari Mbak Eni maupun bagaimana pengorbanan daripada terapis kita yang penuh dengan melas asik ya. Sebelum saya mohon diri, saya secara pribadi dan juga mewakili seluruh pasien yang saat ini sedang terapi longitologi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh relawan terapis, khususnya yang menerapi saya, Ibu Merlin, dan juga Bapak Suryadi, yang saat ini sudah merawat saya selama 3 bulan. Saya juga berobat ke rumah beliau karena melihat dari penyakit saya ini yang sudah saya alami puluhan tahun. Beliau mungkin dengan rasa iba dengan saya, meluangkan waktunya beliau. Saya datang terlambat pun beliau tetap menerima saya ya. Saya ucapkan terima kasih Ibu Merlin, terima kasih Bapak Suryadi, dan juga Pak Angga yang sudah memberikan saya terapis yang baik. Yang harapan saya adalah jangan pernah bosan ya teman-teman relawan semua. Saya pun nanti akan ikut untuk menghadiri kelas yang akan dibuka pada tahun ini. Mohon izin kepada Pak Angga, saya mau juga untuk belajar buat diri saya sendiri, buat orang lain dan buat keluarga saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni dalam testimoni Bu Eni. Ya.
acara selanjutnya. Nah, sebentar saja, karena hari ini adalah ya setelah diberikan testimoni baik dari konsul maupun kesaksian yang ada dari Lombok ya, bagaimana perjuangan para terapis kita ya, kemudian didukung oleh organisasi PSMDI ya, itu terjadi sinkronisasi sehingga apa yang ada atau apa yang Ibu Eni alami ya sudah dia sampaikan ya, bagaimana hasil yang positif ya, dari pada apa yang dia alami selama ini ya, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Victologi yang ke-6 ya. Saya minta panitia, ketua panitia disiapin ya. Kami minta Bapak Ketua PSMDI, Bapak Sebanjo, Bapak hari ini dan juga maju, Ibu Tamenin, maju, dan kami senior kita. Kamu yang ku beri. Saya Oke, kita langsung potong kuenya,
1, 2, 3. Semoga ya di tahun yang ke-6 Lompinologi ya kita selalu jaya ya. Lompinologi jaya. Yeay. Ya. Oke. Iya. Oke, di foto dulu, foto yang bareng dulu.